Bawaslu Kabupaten Sitaro selenggarakan rapat koordinasi bersama stakeholder dalam rangka pengawasan tahapan kampanye dan potensi sengketa pada Pilgub 2020 di Little House Siau, 9 Oktober 2020. Rakor dibuka oleh pemerintah daerah Kabupaten Sitaro melalui Sekretaris Daerah Heri Bogar. Hadir juga Ketua Bawaslu Sitaro Fidel Malumbot beserta dengan Komisioner Bawaslu dan Komisioner KPU yang turut bersama-sama. Rapat digelar dengan tetap menerapkan standar protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19. Juga ada pembagian masker dan hand sanitizer untuk masing-masing peserta rakor. Tujuan diselenggarakannya rakor ini adalah untuk menyamakan persepsi dan pemahaman tentang pentingnya pengawasan dengan stakeholder, memberikan dan menambah wawasan terkait pengawasan dalam pelaksanaan Pilgub 2020, sebagai sarana diskusi untuk menyelesaikan dan mendapatkan solusi atas segala yang menyangkut baik potensi sengketa maupun kendala dalam pengawasan Pilgub 2020, menguatkan hubungan dan koordinasi antar Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sitaro dengan stakeholder yang ada. Rapat koordinasi dihadiri oleh Forkopimda Kabupaten Sitaro, juga sama-sama turut hadir unsur TNI Polri, Kejaksaan Negeri Kabupaten Sitaro, unsur Satpol PP, Satuan Tugas COVID-19 Kabupaten Kepulauan Sitaro, camat-camat yang ada, pimpinan-pimpinan partai, dan juga kepala-kepala OPD yang turut bersama. Bawaslu Kabupaten Sitaro menyikapi terbitnya Peraturan KPU atau PKPU nomor 13 tahun 2020 yang di dalamnya pun menjelaskan mengenai pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota serentak lanjutan dalam kondisi bencana non-alam coronavirus disease atau COVID-19. Penyelenggaraan pemilihan serentak tidak dapat dilakukan pemilihan lanjutan atau pemilihan serentak lanjutan. Pasal 2 ayat 26, pasal 122, pelaksanaan pemilihan lanjutan atau pemilihan serentak lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dimulai dari tahapan penyelenggaraan pemilihan atau pemilihan serentak yang terhenti. Next slide. Dasar hukum pemilihan lanjutan kedua yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang pembentukan bupati dan wali kota menjadi undang-undang, yaitu dalam pasal 122A ayat 1 pemilihan serentak lanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 120 dilaksanakan setelah penetapan penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan serentak dengan keputusan KPU diterbitkan. Ayat lanjutan sebagaimana dimaksud. KPU menerbitkan peraturan yang melarang aktivitas yang menghadirkan massa seperti konser dan lain-lain karena akan memunculkan kekhawatiran publik akan penyebaran COVID-19. Tidak hanya konser, tetapi juga aktivitas yang dimungkinkan menghadirkan massa seperti perlombaan hingga kegiatan sosial yang juga dilarang. Pasal yang melarang hal tersebut ada di pasal 88C ayat 1 yang berbunyi, partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon, tim kampanye dan atau pihak lain dilarang melaksanakan kegiatan lain dalam bentuk rapat umum, kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, dan atau konser musik, kegiatan olahraga, perlombaan, kegiatan sosial berupa bazar atau donor darah, dan atau peringatan hari ulang tahun partai politik. Lalu bagaimana format kampanye para pasangan calon yang biasanya menggunakan panggung untuk mengumpulkan massa? PKPU nomor 13 tahun 2020 tersebut mengatur bahwa harus dilakukan secara daring atau melalui media sosial.
Di dalam pasal 57 mengatur mengenai kampanye di pilkada serentak, hanya bisa dilakukan dengan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon, penyebaran alat peraga kampanye, model kampanye yang diizinkan juga penayangan iklan kampanye di media massa, media cetak, media massa elektronik, media sosial, dan media-media lainnya. Nah ini yang jadi ada beberapa di coba buka lagi ke-26 pasal 57 kampanye dan serta juga dapat dilaksanakan dengan metode. Lalu yang barunya kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan peraga kampanye, penayangan iklan kampanye di media massa cetak, massa elektronik, media sosial dan atau media daring. Kegiatan ini tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan. Ini juga ada beda dari PKPU 6 pasal 57 sebelumnya dan PKPU 13 pasal 57. Jadi ada beberapa perubahan-perubahan sehingga membuat tahapan kampanye yang semestinya sudah diatur oleh para tim pemenangan berubah karena harus menyesuaikan dengan PKPU 13 yang baru, lebih memperhatikan penanganan COVID-19. Saya kira pentingnya sinergitas antar semua pemangku kepentingan sangat diharapkan untuk mengawal suksesnya penyelenggaraan pemilu ini. Mengingat juga sebagai lembaga penyelenggara pemilu, Bawaslu harus punya etika, independensi serta imparsialitas dalam mengawasi setiap pelaksanaan pemilu di tahun 2020. masalah hukum. Jadi poin yang kami mau tegaskan adalah bahwa independensi, imparsialitas dari Bawaslu tidak akan terpengaruh. Dari Kabupaten Kepulauan Siau Tegulandang Biaro, Jemila Hutung Media Cahaya Utara melaporkan. Saya akan buka dengan berpantun barangkali supaya lebih suasana lebih menurut bupati dan wakil bupati bahkan wali kota dan wakil wali kota di tengah pandemi